Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru penguji mapel sejarah Indonesia dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya Nasruddin Wafir Alamin kelas 12 bahasa akan menjelaskan tentang masa pemerintahan Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi pemerintahan Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk pada pemerintahan Soekarno. Orde Baru lahir diawali dengan adanya surat perintah 11 Maret yaitu pada tahun 1966. Orde Baru berlangsung pada tahun 1966 sampai 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Selanjutnya adalah latar belakang Orde Baru. Meskipun Indonesia telah merdeka, pada tahun 1950 sampai 1960-an, kondisi Indonesia relatif tidak stabil. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen menjadi sistem demokrasi terpimpin memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia. Serta terjadinya gerakan 30 September yang mengakibatkan Partai Komunis Indonesia diberanguskan dari Indonesia. Maka sejak itu pemerintahan atau kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah. Yang selanjutnya adalah kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru. Yang pertama adalah Repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun yang terjadi sebanyak 5 kali. Yang kedua adalah swasembada beras atau swasembada pangan. Prestasi ini merupakan prestasi terbesar karena mengingat Indonesia pernah menjadi pengimpor beras pada tahun 1970-an. Kebijakan ekonomi yang ketiga adalah pemerataan kesejahteraan penduduk. Pemerintah berusaha mengiringi pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan penduduk melalui beberapa program, di antaranya penyediaan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, dan pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya adalah kebijakan pemerintahan Orde Baru terhadap kehidupan politik. Yang pertama adalah pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi masanya, yaitu pada tahun 1966 tanggal 12 Maret. Yang kedua adalah penyederhanaan partai politik yang itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Yang kedua adalah PDI atau Partai Demokrasi Indonesia, dan yang ketiga adalah golongan karya. Kebijakan yang ketiga adalah pemilu atau pemilihan umum yang terjadi sebanyak 6 kali. Yang keempat adalah peran ganda atau duifungsi ABRI. Selain menjadi angkatan bersenjata, ABRI memegang fungsi politik. Yang kelima adalah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, bertujuan membentuk pemahaman mengenai demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya adalah konflik perpecahan pada masa pemerintahan Orde Baru. Dampak negatif dari transmigrasi adalah terjadinya kecemburuan atau marginalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak menerima bantuan dari pemerintah. Yang selanjutnya adalah kelebihan sistem pemerintahan masa Orde Baru, yaitu perkembangan pendapatan per kapita Indonesia, sukses dalam swasembada pangan, dan sukses dalam Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Selanjutnya adalah kekurangan sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Yang pertama adalah kecemburuan terhadap penduduk dalam bidang transmigrasi. Yang kedua adalah terjadinya pelanggaran HAM kepada masyarakat, dan yang ketiga adalah keterbatasan dalam pers. Sekian dari saya mengenai masalah pemerintahan Orde Baru. Lebih dan kurang mohon maaf.